Menikah muda dengan orang yang salah. Namaku Sasa, aku menikah di usia 19 tahun. Aku menikahi pacarku, kami sudah 2 tahun bersama. Sebenarnya aku tidak mau menikah secepat itu. Tapi karena ayahku sakit keras waktu itu, dia ingin melihatku menikah sebelum dia pergi. Saat ayahku kritis di ujung hayatnya, ayah ingin pacarku menikahi aku. Waktu itu, aku menikah di rumah sakit. Di ruang ICU, disaksikan ayah dan penghulu, serta 2 saksi. Suasana begitu mengharukan. Tepat setelah kata sah, ayah pergi untuk selamanya. Aku sangat sedih karena aku yatim piatu sekarang. Ayah menyusul ibu yang lebih dulu pergi 1 tahun sebelumnya. Setelah proses pemakaman ayah selesai, aku dan suamiku juga kakaknya tinggal bersama. Kami bertiga tinggal di rumah warisan ayahku, karena suami tidak punya rumah. Atas permintaan suami, kami adakan pesta. Aku juga beri uang pelangkah ke kakak iparku. Seharusnya itu suamiku yang memberikan. Tapi suamiku belum kerja dan masih kuliah. Jadi aku pakai uang peninggalan orang tuaku. Sejauh ini aku tidak masalah, biaya pesta juga pakai uangku. Aku masih bahagia dan seperti pengantin baru lainnya. Beberapa bulan menikah, terlihatlah sifat asli suamiku. Sudah punya istri, dia masih suka mabuk dan dugem. Suami juga tidak kerja, apalagi kasih nafkah. Aku yang menanggung semua biaya hidup. Untuk biaya kuliah, sudah ayahku lunasi sampai kami berdua lulus. Aku sering nasihati suami agar berubah sifatnya, yang suka dugem dan hamburkan uang. Aku minta agar dia berubah karena sudah beristri. Tapi kalau aku nasihati, dia selalu menjawab, "Aku belum siap jadi suami, kamu aja yang maksa agar kita nikah." selalu itu yang dia katakan, selalu menyalahkan aku. Suamiku cuma bisa minta uang dariku. Kalau aku bilang gak ada, dia mengira aku perhitungan. Padahal uang itu hanya untuk dia dugem dengan temannya. Sering aku dapati uang di tasku hilang. Pasti suami yang ambil uang itu diam-diam. Hampir tiap hari pulang subuh dalam keadaan mabuk. Kalau dibilangin ujungnya aku yang dia salahkan. Kakak iparku juga selalu menyalahkan aku. Katanya aku tidak becus jadi istri adiknya. Padahal semua kerjaan rumah aku yang kerjakan. Iparku itu juga tidak kerja, hanya makan tidur di rumah. Sejauh ini dengan semua perlakuan mereka, aku masih sabar. Tak lama kemudian, iparku bilang ingin menikah. Dia minta kami biayai pernikahannya. Dia mau pesta mewah yang lebih dari kami kemarin. Suami bukan cari solusi, dia malah melimpahkan semua ke aku. Dia menyuruhku yang memberi kakaknya uang. Padahal aku tidak kerja dan uang tabungan sudah menipis. Suamiku menyuruh menjual perhiasan peninggalan ibuku. Aku berat sebenarnya karena itu kenang-kenangan yang aku punya. Tapi aku bisa apa? Mereka selalu menyalahkan aku kalau keinginan mereka tidak tercapai. Aku sadar hanya dimanfaatkan oleh mereka. Tapi aku berusaha sabar karena pernikahanku baru seumur jagung. Akhirnya aku jual semua perhiasanku. Aku berikan semua ke iparku. Tapi kejamnya iparku tidak mengucapkan terima kasih sama sekali. Karena kami tidak ada yang kerja, tabungan sudah habis. Padahal kalau suami bisa hemat, uang itu cukup untuk buka usaha juga. Aku pun cari kerja paruh waktu sambil kuliah. Lumayan bisa untuk biaya makan dan kebutuhan pokok lainnya. Untuk suamiku masih sama, dia tidak bekerja. Dia cuma kuliah, makan tidur dan dugem. Aku masih sabar sejauh ini. Tapi suami malah kelewatan. Dia malah dekat dengan teman wanitanya. Mesra-mesraan di depanku. Tidak punya hati dan pikiran sama sekali. Sampai aku sakit dan drop. Aku dibawa ke rumah sakit. Ternyata aku sedang hamil, sudah 2 bulan. Tapi sakit rasanya karena ayah dan tantenya tidak suka kalau ada dia. Suami marah karena dia merasa belum siap jadi ayah. Tak lama setelah kabar baik itu, ada kabar buruk. Calon suami kakak ipar ternyata penipu. Semua uang dariku dibawa kabur. Aku tentu marah dan kecewa sekali. Tapi malah aku yang disalahkan mereka. Besoknya ada kabar lebih buruk lagi. Tiba-tiba ada debt collector datang. Aku merasa tidak pernah punya hutang. Tapi mereka bawa bukti kalau rumahku sudah digadai dan tidak dicicil, jadi rumahku disita mereka. Aku syok, aku yakin suamiku yang melakukannya.
Aku marah besar ke dia sampai perutku sakit. Aku marah sampai lupa sedang hamil. Aku jatuh pingsan dan tidak tahu apa yang terjadi. Setelah sadar, aku di rumah sakit. Aku pegang perutku, bayiku sudah tidak ada. Aku keguguran, anakku tidak bisa diselamatkan. Aku kecewa dan sangat terpukul. Kali ini kesabaranku habis, aku minta cerai. Aku dan mantan suami resmi berpisah. Dia dengan sombongnya bilang akan dapatkan wanita yang jauh lebih kaya dan cantik dariku. Aku cuma bisa bilang, kalau kamu pemalas, tidak ada wanita yang mau menikah denganmu. Aku pergi dan biarkan dia melamun. Aku kos dekat tempat kerjaku dan juga kampus. Aku tidak punya apa-apa lagi. Tapi aku bisa tenang dan nyaman. Tiba-tiba saat aku duduk di depan kos habis pulang kerja, kalian ingat wanita yang dekat dengan suamiku waktu itu? Dia datang dan marah-marah ke aku. Katanya, kenapa aku tidak kasih harta gono gini, supaya dia dan mantan suami bisa menikah. Aku bilang ke dia, aku cerita semuanya. Jangankan harta, nafkah saja tidak pernah dikasih. Bahkan hartaku habis dibuatnya. Dia mengira mantan suami yang kaya selama ini. Dia kaget dan gak percaya, ternyata laki-laki yang dia harapkan selama ini laki-laki miskin. Tidak bermodal dan pemalas. Wanita itu pergi dari kos dengan muka emosi. Bisa ditebak, setelah ini pasti putus. 2 hari kemudian mantan suami datang. Kaget aku, karena dia datang ngajak rujuk. Katanya, aku tidak akan mendapatkan suami lagi. Cuma dia yang mau sama aku katanya. Aku tertawa melihat mereka. Aku malas menanggapi, aku tinggal masuk. Beberapa tahun kemudian, aku bertemu laki-laki. Sekarang, aku sudah lulus dan kerjaan lebih baik. Laki-laki itu adalah bosku sendiri. Kami bekerja sama berjuang membangun perusahaan. Aku ingin membeli lagi rumah peninggalan orang tuaku. Alhamdulillah, setelah tabungan cukup, aku bisa dapatkan lagi rumah itu. Aku dan pacarku sekarang menikah. Tinggal di rumahku dulu. Kita bahagia sekali. Aku bisa bangkit dan punya masa depan yang cerah. Tak sengaja bertemu mantan suami di depan kantor. Dia kerja nyebar brosur. Penampilannya biasa. Suamiku baik hati. Dia memberikan pekerjaan. Jadi karyawan di kantor. Dia minta maaf dan malu katanya. Sudah jahat tapi masih ditolong sama aku. Aku cuma senyum lalu pergi dari hadapan dia. Di hati ada kasihan tapi juga puas. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa subscribe ya.